Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Agar kita diberikan panjang umur yang barokah, amin. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit di atas lautan Kalimantan tampak gelap pekat. Angin bertiup kencang, mengguncang layar-layar perahu dagang yang berlayar di bawahnya. Ombak besar menghantam lambung perahu dengan keras, membuat beberapa anak buah kapal harus berpegangan erat agar tidak terjatuh. Di atas geladak, Sunan Giri berdiri dengan tenang, memandangi cakrawala yang kelam. Ia tengah dalam perjalanan membawa dagangan dari Nyai Gede Pinatih, ibu angkatnya, untuk diperjualbelikan di tanah seberang. Meskipun badai mengancam, hatinya tak gentar sedikit pun. Ia tahu, selama dirinya tetap bergantung kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ia juga merasakan firasat lain, bukan sekadar badai di lautan, tetapi badai lain yang akan datang begitu mereka tiba di daratan. Firasat itu menjadi kenyataan saat perahu mereka bersandar di pelabuhan. Para pedagang setempat menatap mereka dengan penuh selidik. Beberapa dari mereka tampak ramah, tetapi ada pula yang memandang dengan penuh kecemburuan. Sunan Giri dan rombongannya mulai menurunkan barang dagangan, namun sebelum mereka sempat berjualan, sekelompok saudagar Kalimantan mendekat. "Orang Jawa, apa yang kalian bawa?" Suara seorang lelaki bertubuh besar menggema. Ia adalah saudagar kaya yang menguasai sebagian besar perdagangan di wilayah itu. Sunan Giri menoleh dan tersenyum ramah. "Kami membawa barang dagangan yang insya Allah bisa bermanfaat bagi semua." Namun, saudagar itu justru mencibir. "Apakah dagangan kalian bisa lebih baik dari barang-barang kami?" ujarnya dengan nada meremehkan. Dengan tenang, Sunan Giri berjalan ke arah tumpukan barang dagangannya dan membuka sebuah karung besar. Yang terlihat hanyalah pasir. Seketika, tawa meremehkan terdengar dari para pedagang lokal. "Pasir? Kau ingin menjual pasir di tanah ini? Kau pikir kami bodoh?" ejek mereka. Beberapa orang mulai bergumam, menganggap Sunan Giri hanya seorang penipu atau pemuda tak berpengalaman yang tak tahu cara berdagang. Namun, Sunan Giri tetap tenang. Ia memasukkan tangannya ke dalam karung dan mengambil segenggam pasir. Lalu, dengan lirih, ia berdoa, meminta pertolongan Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Begitu genggamannya terbuka, butiran pasir yang ia pegang perlahan berubah. Bau harum menyeruak di udara. Para pedagang yang tadi mencemoohnya kini menegang. Apa yang terjadi? Saat cahaya bulan menerangi butiran pasir di tangan Sunan Giri, terlihat perubahan luar biasa. Pasir itu kini telah berubah menjadi butiran kopi hitam pekat dengan aroma yang begitu menggoda. Para pedagang yang tadi tertawa kini terdiam, saling berpandangan tak percaya. "Bagaimana mungkin?" gumam salah satu dari mereka. Beberapa orang mendekat, mencium aroma kopi yang begitu harum, bahkan lebih harum dari kopi yang mereka kenal selama ini. Seorang saudagar yang lebih tua berjongkok dan mengambil sedikit dari kopi tersebut. Ia menggosok-gosoknya di tangannya, lalu mencium kembali. Matanya membelalak. "Ini kopi asli. Dan baunya sangat kuat," serunya. Kekaguman mulai tumbuh di antara mereka, tetapi Sunan Giri belum selesai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil segenggam pasir lainnya dari karung yang berbeda. Kali ini, pasir itu berubah menjadi emas berkilauan, memantulkan cahaya bulan yang samar. Beberapa saudagar langsung mundur dengan wajah pucat. Mereka tak lagi menertawakan Sunan Giri. Bahkan, sebelum mereka bisa mengungkapkan keterkejutan mereka, Sunan Giri mengambil pasir sekali lagi, dan dalam sekejap, pasir itu berubah menjadi intan yang bersinar terang. Sekarang, tak ada lagi suara tawa. Hanya ada keheningan yang dipenuhi rasa kagum dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa lelaki yang berdiri di hadapan mereka bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Keheningan yang menyelimuti pelabuhan seketika berubah menjadi hiruk-pikuk. Para pedagang yang sebelumnya mencemooh Sunan Giri kini berebut mendekat, ingin melihat lebih jelas keajaiban yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Beberapa dari mereka mengulurkan tangan, ingin menyentuh butiran emas dan intan yang kini menggantikan pasir dalam karung itu. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" tanya seorang saudagar dengan suara gemetar. Namun, Sunan Giri tetap tenang. Ia tidak menunjukkan kesombongan, hanya tersenyum dan berkata, "Semua ini terjadi atas izin Allah." Para pedagang saling berpandangan, hati mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman yang bercampur menjadi satu.
Di tengah kerumunan, seorang saudagar kaya yang sedari tadi diam kini maju ke depan. Wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan, tetapi ada juga ketertarikan dalam sorot matanya. Kalau benar kau memiliki kemampuan seperti ini, kenapa masih berlayar untuk berdagang? Tanyanya tajam. Sunan Giri menatapnya dengan lembut, lalu menjawab, karena rezeki bukan hanya tentang harta. Perjalanan ini bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi membawa keberkahan bagi sesama. Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa di balik keajaiban yang baru saja mereka saksikan, ada pelajaran berharga yang ingin disampaikan. Perlahan, suasana di pelabuhan mulai berubah. Para pedagang yang sebelumnya meremehkan Sunan Giri kini justru berebut untuk membeli dagangannya. Aku akan membayar berapapun harganya, seru salah satu dari mereka. Namun, Sunan Giri menggeleng. Barang daganganku bukan untuk diperjualbelikan dengan keserakahan, katanya. Ia kemudian membagi kopi, emas, dan intan itu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Keputusannya membuat banyak orang semakin kagum. Mereka mulai melihatnya bukan sebagai seorang saudagar biasa, melainkan seseorang yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, kejadian itu tidak hanya menarik perhatian para pedagang. Kabar tentang keajaiban yang dilakukan Sunan Giri dengan cepat menyebar ke seluruh Kalimantan. Beberapa pemimpin setempat mulai mendengar bisik-bisik tentang seorang pemuda dari Jawa yang mampu mengubah pasir menjadi emas dan intan. Ada yang melihatnya sebagai berkah, tetapi ada pula yang merasa terancam. Mereka yang memiliki kekuasaan khawatir bahwa kehadiran Sunan Giri akan mengubah keseimbangan ekonomi dan meruntuhkan dominasi mereka dalam perdagangan. Sementara itu, di kejauhan, seorang pria bertubuh besar berdiri diam, mengamati semua yang terjadi. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Orang ini, dia bukan manusia biasa, gumamnya. Ia adalah seorang pedagang berpengaruh yang selama ini menguasai jalur perdagangan di wilayah itu. Jika Sunan Giri tetap di sini, maka keseimbangan yang selama ini ia jaga bisa terguncang. Dengan langkah mantap, ia berbalik dan berjalan menjauh, pikirannya dipenuhi rencana-rencana untuk menghadapi sosok yang baru saja mengguncang dunianya. Di kejauhan, awan kelam menggantung di langit. Angin berembus kencang, membawa kabar buruk yang akan segera menimpa Sunan Giri. Tanpa disadari, keberadaannya telah mengusik penguasa Majapahit. Kertawijaya, yang mendengar kabar tentang kekuatan dan pengaruh Sunan Giri, menganggapnya sebagai ancaman. Tanpa banyak pertimbangan, ia mengirim pasukan untuk menumpas Sunan Giri dan ajaran Islam yang mulai berkembang di tanah Jawa. Di malam yang sunyi, derap kaki kuda menggema, mendekati tempat Sunan Giri berada. Para prajurit Majapahit datang dengan niat membunuh. Di dalam kediamannya, Sunan Giri sedang menulis dengan tenang, pena di tangannya menari di atas lembaran kertas. Ia telah mendengar kabar tentang pasukan yang datang, tetapi wajahnya tetap damai. Tiba-tiba, suara dentingan senjata terdengar dari luar. Pasukannya sendiri tak cukup untuk melawan prajurit Majapahit yang jauh lebih banyak. Sunan Giri berhenti menulis, menatap pena yang masih di genggamannya. Hatinya berbisik, meminta pertolongan Allah. Dalam sekejap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pena yang ia genggam mulai berubah bentuk. Pena itu kini menjelma menjadi sebilah keris berputar yang memancarkan cahaya. Kalamunyeng, begitu kelak senjata ini dikenal. Mata Sunan Giri menatapnya dengan penuh keyakinan. Ketika pintu kediamannya didobrak dan pasukan Majapahit menerjang masuk, ia mengayunkan keris tersebut ke udara. Seketika, Kalamunyeng berputar dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pusaran yang menahan serangan musuh. Para prajurit terkejut, mereka tak pernah melihat senjata seperti ini sebelumnya. Kekacauan pun terjadi. Para prajurit Majapahit mundur beberapa langkah, takut terkena pusaran senjata yang bergerak tanpa henti. Beberapa dari mereka mencoba menyerang dari berbagai arah, tetapi keris itu berputar dengan sendirinya, melindungi Sunan Giri. Dalam kepanikan, beberapa prajurit mulai melarikan diri. Mereka sadar, melawan Sunan Giri bukanlah perkara mudah. Desas-desus tentang karomahnya ternyata bukan sekadar omong kosong. Mengetahui pasukannya tak mampu mengalahkan Sunan Giri, Kertawijaya akhirnya menarik mundur sisa prajuritnya. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa kekuatan yang dimiliki Sunan Giri bukanlah sekadar kebetulan. Kalamunyeng tetap berputar di tangannya, memancarkan aura yang membuat siapapun gentar. Namun, bagi Sunan Giri, semua ini bukan tentang dirinya, melainkan tanda kebesaran Allah. Dengan penuh rasa syukur, ia mengembalikan Kalamunyeng menjadi pena, lalu melanjutkan menulis, seolah tak pernah terjadi pertempuran apapun.
Matahari bersinar lembut di langit Giri Kedaton, menyorot pekarangan tempat Sunan Giri duduk bersama anaknya yang masih kecil. Bocah itu merengek, menangis tanpa henti. Wajah Sunan Giri tetap tenang, meskipun hatinya ikut sedih melihat anaknya yang tampak gelisah. Sejak pagi, bocah itu sulit ditenangkan. Semua cara telah dicoba, dielus, dinyanyikan, bahkan digendong, tetapi tangisnya tak juga reda. Para pengikut Sunan Giri yang berada di sekitar Kedaton mulai resah. Mereka tak terbiasa melihat putra junjungannya menangis begitu keras. Namun, Sunan Giri tahu bahwa ada cara lain untuk menenangkan buah hatinya. Pandangannya tertuju pada sebuah batu besar di sudut pekarangan. Ia menghela napas, lalu melangkah mendekatinya dengan penuh keyakinan. Tangan Sunan Giri perlahan menyentuh permukaan batu itu. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati, meminta kepada Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Sejurus kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Batu besar itu mulai bergetar perlahan. Suara gemuruh halus terdengar, membuat para murid Sunan Giri yang menyaksikan kejadian itu menahan napas. Batu itu berubah, perlahan, wujudnya tak lagi kaku dan diam. Dari bongkahan batu yang tak bernyawa, kini ia menjelma menjadi seekor gajah besar. Gajah itu mengayunkan belalainya, mengeluarkan suara lembut yang dalam. Matanya bersinar hangat, penuh kelembutan. Anak Sunan Giri yang sebelumnya menangis, kini diam seketika. Matanya membelalak melihat perubahan ajaib di hadapannya. Tanpa rasa takut, bocah itu berjalan mendekat, lalu menyentuh kaki gajah yang kokoh. Gajah itu merundukkan kepalanya, seolah ingin bermain dengannya. Dalam hitungan detik, suara tangis yang memenuhi pekarangan pun berubah menjadi tawa riang. Anak Sunan Giri tertawa bahagia, menepuk-nepuk kepala gajah dengan tangan mungilnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertegun. Mereka baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Sunan Giri tersenyum melihat anaknya kembali ceria. Namun, ia tahu bahwa keajaiban ini tidak boleh menjadi bahan kesombongan. Perlahan, ia kembali menyentuh kepala gajah itu, lalu mengucapkan doa. Seketika, tubuh besar gajah itu mulai bergetar lagi. Cahaya samar menyelimuti tubuhnya, dan perlahan-lahan, gajah tersebut berubah kembali menjadi batu seperti sedia kala. Murid-murid Sunan Giri hanya bisa menatap dengan penuh kekaguman. Mereka kini memahami bahwa Sunan Giri bukan hanya seorang ulama dan pemimpin, tetapi juga seseorang yang memiliki karomah luar biasa dengan izin Allah. Sejak saat itu, kisah tentang Sunan Giri yang mampu mengubah batu menjadi gajah dan sebaliknya menyebar luas. Orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan Sunan Giri Gajah, mengabadikan peristiwa yang mereka saksikan sendiri. Namun, bagi Sunan Giri, semua itu bukanlah tentang dirinya. Ia tidak mencari gelar atau pujian. Baginya, semua yang terjadi adalah bukti kebesaran Allah, yang selalu menunjukkan bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang mustahil bagi mereka yang memiliki iman dan keyakinan. Kejadian itu menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada duniawi, melainkan dalam ketakwaan kepada Sang Pencipta.